Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang saham IPO yaitu Koci ya teman-teman. Hal ini sudah listing ya teman-teman. Ternyata ditutup di zona merah yaitu minus 30%. Mau ALB teman-teman. ALB-nya kan 35% teman-teman. Ternyata dalam banget ya teman-teman untuk Koci ini turunnya. Kalau misalkan ALB masih 7%, ini sudah 4 kali ALB. Atau untuk ALB 15%, artinya sudah 2 kali ALB nih. Parah banget nih teman-teman, di hari pertama saja bisa minus 30%. Ya namanya market kan kita gak ada yang tahu teman-teman. Oke, kalau kita lihat untuk penjatan kemarin kan lumayan teman-teman. Ya yang atas saja dapat 2,6%, yang bawah 4,8% itu. Nah dengan antrian 21.000 teman. Ya tapi memang untuk datanya ini teman-teman ya, untuk jumlah bagi ke retail itu sangat banyak banget teman-teman. Ya kalau kita lihat kemarin kan sekitar 36%an ya teman-teman, itu dibagi ke retail yaitu sekitar 20 miliar ya itu. Dan juga ada berita katanya oversubscribe. Nah tapi meskipun oversubscribe tapi tetap saja teman-teman, itu tergantung sama marketnya teman-teman. Apalagi ada buang barangnya, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau teman-teman lihat emas itu bakal samarinya siapa sih yang buang barang teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk bitnya teman-teman ya. Open sempat dia 135 teman-teman, artinya naiknya ini sekitar 10% aja teman-teman atau 12%, dan hiknya aja 142, dan juga sempat turun dalam ya teman-teman. Nah, ini ada video saya teman-teman, silakan teman-teman untuk tonton, saya record ya teman-teman untuk live streaming saya yang pas open tadi. Nah langsung naik ya teman-teman ya, ada juga saya scalping di sini, naik ke atas dan saya sempat juga jual. Taunya pas saya lihat di sesi kedua turunnya tambah dalam banget teman-teman, minus 30%. Ini saja di pada menit di 5 menit itu aja sudah minus 20%. Tapi sempat lagi naik, dia naik ke atas di 120 dan 120 naik lagi dari teman, sempat juga hijau. Nah itu saya sudah cuan 20% teman, BD 98. Tapi malah dia turun lagi teman-teman. Untung saja saya sudah jual di cepat-cepat teman pada saat pembukaan itu teman-teman. Meskipun ada beberapa akun saya yang kesangkut. Nah sempat juga kesangkut, saya masih tahan dan juga saya beli lagi ketika sudah saya jual yang tadi naik ke atas dia. Nah langsung yang di atas ini teman saya buang teman, itu banyak sekali yang cut loss. TP Walan cut loss induk. Nah ya meskipun ada yang cuan, ada yang masih rugi. Kalau misalkan jual walnya di atas tetap cuan teman, kalau jualnya di bawah ya mungkin agak rugi teman. Itu kalau minus 30% ini teman-teman masih pegang walannya, mungkin itu rugi teman-teman, itu dia. Oke, mari kita lihat dulu untuk bagas samarinya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk negonya ya, apakah ada tukar barang atau gimana. Ternyata tidak ada sama sekali ya, ini untuk netnya ya. Lalu kita lihat untuk reguler, kita langsung untuk netnya ya teman-teman. Nah sudah tahu ya teman-teman siapa yang sering banget buang barang untuk saham IPO nih teman-teman, yaitu adalah IN. IN di mana-mana pastinya merusak harga. IN ini cepat banget yaitu panik jualan teman-teman kalau tidak kalah. Nah sedangkan untuk IETF saja saya lihat sih untuk bakas semarinya aja dia tetap jualan meskipun Allah. Yang penting IN tuh hari pertama jualan, gak peduli lagi sama market, dia turun ke bawah tetap jualan meskipun dia ada rugi sedikit dia itu. Dan kita lihat CC nampung, SA nampung, dan YP juga banyak sekali retail ini teman-teman, ada juga MG. Dan ternyata underwriternya yaitu PG jualan juga teman-teman, meskipun PG jualnya nggak terlalu banyak sih, yang paling banyak sekali ada IN ini dan AG, YJ, AI. PG jualan bukan malah tampung dia. Kalau tampung juga mungkin masih nggak kuat sih teman-teman, namun itu tekanan market ini itu. Dan juga ada AN dan SH, dan juga SA, KI dan lainnya. Nah untuk saham properti ini sepertinya ini kurang diminati teman-teman, apalagi begini teman-teman pergerakannya. Pada saat open saja tidak ala deh teman. Kalau ala pasti teman-teman tuh bisa jual hijau semua. Kalau IN buang barang pasti masih kuat teman untuk pergerakannya itu. Oke, ini saya buat dulu. Kalau kita lihat sih untuk terikut untuk panca global sekuritas untuk PG ini belum ada nama tuh ala atau ALB teman-teman. Nah dan untuk hari ini ya teman-temannya, kalau kita lihat di tahun 2023 untuk Koci di harga 120 dengan jumlah 4,5 juta lot, ternyata minus 30% ditutup. Dan ada waran 1:1 dan masuk papan pengembangan. Ini menurut saya parah banget teman.
Jadi kalau kita untuk beli IPO ini harus hati-hati juga teman-teman. Meskipun fundamental bagus, ya kita lihat juga untuk terikut untuk underwaternya. Nah, dan juga untuk si coach ini baru single pertama sekali. Ternyata dia gagal banget teman-teman. Dia bawa nama tuh IPO ini. Sedangkan yang lain kan dia collab semua teman-teman. Dia collab tapi dia nggak ini teman-teman. Nggak turun dia teman-teman. Itu. Dan juga saya sudah bahas ya teman-teman itu. Dan juga coach ini harusnya sih masuk papan aktualisasi, tapi mepet banget dia bisa masuk papan pengembangan itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk walnya. Berapa sih sudah dijual belum oleh underwaternya? Oke, untuk opennya 15 dan untuk hacknya adalah 23, low-nya 9, artinya ditutup di 10 ya teman-teman. Nyata lumayan juga sih. Oke, coba kita lihat untuk bakas samarinya. Oke, kita lihat untuk netnya ya teman-teman. Ternyata IN jualan, PG juga ikut jualan untuk underwaternya. Yang nampung detail lagi teman-teman. YP, XL, PD, XC. Nyata yang nampungnya teman. Gak tahu saya kenapa itu hobi banget sama nampung. Mungkin katanya seperti tahun kemarin teman-teman. Kemarin kan digoreng semua teman. Di bulan September, di bulan Agustus juga ada digoreng juga. Ternyata di bulan Oktober nih seperti OTFW dan juga walan untuk coach ini ternyata tidak digoreng teman-teman, malahan ambruk ke bawah deh teman-teman. Nah mungkin teman-teman cepat-cepat mau jual karena induknya saja sudah merah teman. Ya daripada induknya sudah CL, daripada walnya tambah dalam nggak dapat sama sekali malah rugi, lebih baik cepat-cepat jualan, yang penting bisa dapat cuan itu. Nah jadi menurut saya sih untuk underwater PG ini jadi kurang menarik banget teman-teman ya, karena dia tidak bisa mengawal IPO ini teman-teman. Dia sendirian, dia bawa 4,5 juta lot aja bisa ini teman-teman, turunnya dalam banget teman-teman, yaitu minus 30%. Mungkin kalau collab coach ini pasti agak bagus dia ya, kalau dia sendirian gini deh teman-teman, yang banting ke bawah banget sampai 30%. Apakah teman-teman sudah cuan jual di atas, misalkan jual di 135, 130, atau 140? Nah yang penting teman-teman tuh sudah keluar. Kalau teman-teman gak keluar, misalkan masih ini, ya mungkin sudah rugi ya teman-temannya, meskipun teman-teman masih ada walanya jual berapa itu. Oke, jadi kita simpulkannya teman-teman, untuk sampo port ini jadi kurang menarik banget ya teman-teman. Apalagi seperti coach ini, dia turunnya dalam banget teman. Apalagi underwaternya aja, PG ini baru single untuk ngawalnya, ternyata dia turun, nggak bisa mengawalnya teman-teman. Kalau collab dia bagus itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Nah, kita tahu ya siapa yang buang barang dan siapa juga yang mengguyurkannya. Ternyata adalah Bandar IN itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan IPO saham coach ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.